bawah. Ini tempat tahanannya. Kalau lagi, nih saksi nih. HP disita, ditelepon nggak oleh hubungi. Itu adalah penggunaan yang luar biasa, pelecehan, dan artinya mereka semua sudah tidak mengakui saya. Mungkin bahkan tidak pernah mengakui saya. Hari ini tadi ada sidang lanjutan terkait gugatan Pak Sucipto kepada Ibu Diana terkait dengan perbuatan melawan hukum, terkait dengan biaya pemakaman soal ahli waris dan gugatan sekitar 5 miliar. Oke, sebenarnya pengen kita tahu itu terkait dengan warisan ini. Bahwa pihak sana mengatakan Ibu Diana sebagai ahli waris dan sebagai ahli waris harus mempunyai kewajiban untuk menerima warisan atau hutang. Nah, itu bisa dijelaskan nggak? Itu sebenarnya warisan itu seperti apa sih? Apakah ada atau gimana menurut dari Ibu Diana? Oke, secara hukum memang jika sepasang ya terjadi pernikahan, sepasang manusia terjadi pernikahan, itu kan ketika pasangannya salah satu meninggal, pasangannya meninggal, ahli waris kan memang jatuh pada pasangan yang ditinggalkan, yang masih hidup ya, yang ditinggalkan. Kan memang secara hukum di Indonesia kan seperti itu. Nah, artinya kan memang saya sebagai istri yang ditinggalkan, ya mau nggak mau kan itu secara hukum kan memang jatuh pada istri. Jadi sebenarnya menurut saya itu tidak perlu dipertanyakan dan tidak perlu diperpanjang ya. Nah, tentang di situ tentang ahli waris, jika mau didetailkan, di situ ada hak, tentunya ada kewajiban. Itu aja sih menurut saya. Menurut Bapak Apa warisannya? Apakah bisa digambarkan Pak sampai ada gugatan dan sebagainya? Artinya kan dari pihak sana juga kayak mati-matian untuk membela hal itu. Ya, jadi kalau dalam perkara Ibu Diana dengan almarhum Sucipto Aditya selama menjalani pernikahan itu memang ada percampuran harta. Nah, pada waktu almarhum meninggal, apa yang dilakukan secara hukum mengakibatkan sepanjang tidak ada perjanjian pernikahan. Dalam kes ini memang tidak ada perjanjian pernikahan. Kebetulan harta yang ditinggalkan mungkin bagi beberapa orang menjadi lucu karena hanya berupa KTP, berupa HP milik almarhum dan perhiasan hadiah pernikahan termasuk cincin. Itu aja yang ditinggal. Jadi tinggalnya itu tadi itu. Iya, tapi bukan berupa tanah, bangunan atau gedung. Terus Karena dengan hutang-hutang kaitan dengan hutang-hutang, sepengetahuan dari saya selaku kuasa hukum Ibu Diana ini, almarhum ini tidak mempunyai hutang, sepengetahuan kami ya.
sepengetahuan. Bahkan kami baru tahu kalau ada gugatan diklaim tentang adanya biaya pemakaman yang harus klien kami membayar. Iya, itu. Yang dianggap. Kita flashback ke belakang dulu. Pada waktu almarhum disemayamkan, sebelum dimakamkan, disemayamkan, itu ada namanya uang sumbangan pada waktu semayaman. Sebagai istri, Bu Diana tahu otaknya, tapi tidak tahu isinya, tidak tahu jumlahnya, apalagi yang ngundang. Loh, kenapa kok bisa gitu? Karena dari pihak keluarga saya juga mereka diam-diam tidak memberitahu. Harusnya sebagai seorang istri itu dia diberitahu. Walaupun mungkin uangnya nggak diberi, oke, untuk pembiayaan pemakaman, tapi minimal diberitahu. Ini loh apa dari sumbangan orang-orang itu dapat sertifikat. Kemudian pemakaman itu mereka pesan-pesan sendiri, pesan peti jenazah, pesan makan, sampai pembuatan dokter. Mereka bikin kegiatan itu sendiri. Dan sekali lagi ini juga tidak melalui musyawarah atau pemberitahuan dengan Bu Diana. Bu Diana sendiri sebagai klien saya sempat menanyakan kepada saudara Tekno yang saat ini juga ikut menggugat, apakah ada biaya, mungkin biaya peti mati yang harus saya bayar. Dari keluarga sana menjawab tidak ada. Dan menjadi lumpuh sekarang kalau tiba-tiba ada gugatan yang sama sekali kegiatan-kegiatan pemakaman itu sebelumnya tidak pernah dikonfirmasikan. Mereka bikin acara sendiri, habisnya sekian juga nggak tahu, tiba-tiba ditagihkan ke kami. Dan bahkan ada pernyataan bahwa saya tidak jujur dalam melakukan pelaporan, tidak jujur, ada yang disembunyikan, kan gitu katanya. Oke, jadi selama proses pemakaman, semayaman dan lain sebagainya itu tanpa ada keterlibatan Ibu Diana dalam hal itu, atau bisa dijelaskan saat itu yang merencanakan atau ide awalnya muncul atau rencana untuk pemakamannya, oh pemakamannya akan seperti ini, itu siapa? Pak Karsan. Oke, saya tarik mundur agak lebih belakang ya. Jadi di awal November almarhum kan udah dijemput pulang ke Jogja. Nah, sejak disitulah kan semua sudah ini ya, apa ya istilahnya, kayak Akses tertutup. iya, akses tertutup. Nah, lalu di akhir November almarhum katanya sakit keras atau gimana gitu, saya nggak jelas, memang di situ nggak jelas. Lalu tiba-tiba masuklah di RSI, dan saya mendapatkan info ada di RSI itu kan dari pihak ketiga, bukan dari pihak keluarga ya. Nah, di RSI saya setelah diberitahu, saya datang, saya berniat untuk menjaga, saya berniat lagi sebelum menjaga otomatis kan saya pengen tahu ya, ini diagnosanya apa, kenapa. Dan seperti yang saya sudah ceritakan sebelumnya, kan saya ditinggal oleh pihak medis yang ada di RSI. Alasannya segala informasi sudah diberikan kepada pihak keluarga, dan segala informasi yang diberikan satu pintu saja. Dan saya yang berniat berkonsultasi, berhadapan langsung dengan dokter yang menghandle pasien, itu saya ditinggal kabur. Nah, oke, saya di situ masih diam. Dan pada malam itu saya berniat menjaga. Namun yang dilakukan oleh pihak keluarga dan orang tuanya adalah memanggil saya khusus untuk memaki-maki saya. Dan di situ kemudian orang tua saya datang mencoba menjadi penengah. Oke, beberapa hari kemudian saya tetap hadir. Lalu hingga kondisi almarhum meninggal.
Di situ setelah meninggal, setelah pemakaman dan lain-lain, di situ ditemukan bahwa kenapa kok saya sampai ditinggalkan oleh dokternya? Karena akses saya di RSI ditutup. Ada surat pernyataan secara hitam di atas putih, ada tanda tangan, dan yang bertanda tangan di situ adalah Bapak Sutikno, bahwa segala bentuk informasi hanya dapat diberikan kepada Bapak Sutikno. Berarti termasuk tentang proses pemakaman dan sebagainya, idenya dari atau rencana itu munculnya dari Bapak Sutikno? Saya kurang paham kalau idenya itu muncul dari personelnya ya, si A, si B, si C, saya nggak berani ngomong karena saya juga nggak paham. Enggak, dan tidak pernah dilibatkan. Tidak pernah dilibatkan. Atau kan jadi seperti ini, saya kan istrinya, saya harusnya tahu suami saya selama meninggal itu harusnya seperti ini. Kalau di secara umum kan nanti ada pengajiannya lah, ada ini. Apakah tidak ada keterlibatan sama sekali? Ada sedikit, yaitu saya berterima kasih karena sempat diberikan kesempatan yang terakhir, yaitu membelikan bunga yang ada di peti. Saya diberikan kesempatan oleh keluarga untuk membelikan bunga yang ada di peti itu. Sama yang terakhir kalau saya ingat waktu itu mengeluarkan almarhum dari rumah sakit ini. Oh iya, kan setelah di RSI almarhum dinyatakan meninggal, sudah secara medis meninggal. Oke, kan saya nunggu di situ. Jadi sebelum almarhum meninggal itu kan saya menungguin di situ, ada ayah saya juga, sampai akhirnya meninggal, sampai akhirnya dinyatakan secara medis. Lalu kan saya masih menunggu di situ. Kenapa? Karena almarhum ini belum dipapain gitu, dan katanya belum bisa. Katanya nunggu pembayaran. Karena saya tahu nunggu pembayaran ya, biar cepet saya yang bayar. Jadi istilahnya gini, saya mengetahui hak saya, mengetahui kewajiban saya sebagai istri, ya saya lakukan. Saya nggak ngajak hitung-hitungan. Meskipun saya nggak diberitahu di RSI, ya sudahlah. Yang ada suami saya di situ meninggal, waktunya bayar, saya bayar hingga selesai, dan almarhum bisa dibawa pulang ya, dibawa pulang ke rumah duka. Disitulah saya tadi kembali kalau ada andil, ada. Saya sempat memanggil karena ini dimakamkan secara Buddhis, saya sempat memanggil Bante sebanyak 2 kali untuk selama masa persemayaman 2 kali. Itu andil saya. Tadi kan kakaknya nanya andil ya, saya nggak ngajak hitung-hitungan loh ya. Oke. Saya mau menambah penjelasan dari Bu Diana. Dari proses di rumah sakit sampai dengan persemayaman sampai dengan pemakaman, itu sudah sangat jelas sekali bahwa Bu Diana tidak dilibatkan dengan kaitan acara pemakaman itu. Pemakaman itu kan pasti juga membeli makam, membeli peti, membuat bonsai yang harganya nggak mungkin 10 atau 20 juta, harganya itu ratusan juta, dan itu semua diselenggarakan oleh pihak keluarga dari sana. Padahal kalau kita kaitkan dengan gugatan, harusnya mereka mengakui bahwa itu semua tanggung jawab dari waris pertama, golongan pertama, sedangkan mereka adalah golongan kedua. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa mereka sebagai golongan kedua mengambil alih itu. Kemudian setelah mengambil alih, sekarang menggugat dengan dalih bahwa ini loh kekurangan pembayaran. Nah ini yang saya mau tanyakan ke Ibu Diana. Ini sebenarnya tanggapannya seperti apa Ibu Diana terhadap klaim penggantian pembiayaan pemakaman, dan bahkan muncul angka kekurangan 100 juta dan ada lagi kerugian materi dan material 5M. Gimana tanggapannya dari Ibu Diana sendiri? Sedangkan kalau kita melihat cerita dari Ibu Diana tidak ada keterlibatan terkait dengan biaya pemakaman sebelumnya, meskipun Ibu Diana sebagai ahli waris pertama yang seharusnya mengambil alih tindakan itu. Seperti apa tanggapannya? Jadi menurut saya sih
gugatan ini agak lucu ya. Tapi yang saya lakukan di sini, yang saya perjuangkan di sini adalah ya itu sih, memperjuangkan hak saya sebagai istri, sebagai ahli waris seperti yang disebutkan itu. Apa yang diperjuangkan? Ya kalau dari sisi material Pak Andri tadi sudah menjelaskan yang kayak HP, KTP dan lain-lain itu. Kalau yang kalau yang non material ya masa saya sebagai ahli waris ditinggalin, fitnah, nama buruk bahkan keluarga besar saya. Apakah seperti itu? Tanggapan saya ya kembali sih seperti yang sudah-sudah, saya cuman mau berjuang untuk membuka fakta, perjuangkan nama baik keluarga besar saya dan mencari keadilan. Jadi tanggapan saya kembali ke situ. Ya, terkait dengan Bompay yang waktu itu pernah sempat kita singgung, apakah sampai sekarang juga tidak ada catatan atau nama Ibu Diana di Bompay? Oke, secara tradisi batu nisan yang kalau secara tradisi Tionghoa itu disebut Bompay. Batu penggantian Bompay itu kemarin kan nama saya nggak ada gitu, jadi nggak bisa besok gitu terus tiba-tiba nama saya diukir. No, nggak, itu ada ritualnya, ada hitung-hitungannya dan lain-lain sebagainya. Nah, itu harusnya dari awal letakan itu. Iya. Jadi kalau misalnya mau ditulis ya ditulis, kalau misalnya nggak mau ditulis ya udah nggak apa-apa. Tapi artinya di situ dengan tidak tercantumnya nama saya, kembali lagi di sinilah saya ingin memperjuangkan hak saya. Karena dengan tidak ditulisnya nama saya di Bompay, artinya itu adalah penghinaan yang luar biasa, pelecehan, dan artinya mereka semua sudah tidak mengakui saya, ya kan? Tidak mengakui saya dan mungkin bahkan tidak pernah mengakui saya. Tapi sekarang ada gugatan. Nah, jadi ya. Mungkin Pak Arifin. Ya, Silakan Pak Arifin. Bagaimana dengan gugatan seperti ini Pak? Kan sudah ada rangkaiannya sehingga dimunculkan Ibu Diana sebagai ahli waris dan harus membayar hutang atau kekurangan biaya pemakaman tadi. Jadi kalau dilihat lagi materi gugatan Pak Sutikno, dalam gugatannya itu memang menempatkan tergugat atau Bu Diana itu sebagai ahli waris golongan 1 karena istri kan itu kemudian dikaitkan dengan pertanggungjawaban pembayaran pemulasaran almarhum yang kalau tidak salah mungkin bisa dicek lagi nilainya 125 jutaan. Nah, kenapa mereka mencantumkan itu di dalam gugatannya? Itu tujuannya agar pidana yang dilaporkan di Polres Jombang yang saat ini sudah bergulir ke ranah pengadilan, besok hari Selasa persidangan pertama itu menjadi gugur karena uang yang kemudian dilaporkan di dalam pidana itu merupakan uang milik penggugat, kan begitu, uang milik penggugat atau Bu Diana sendiri itu memiliki kekurangan pembayaran atau kewajiban pembayaran terhadap penggugat karena seolah-olah kan penggugat yang menalangi pembayaran pembiayaan pemulasaran. Nah itu kira-kira gugatan perdata itu kenapa ada golongan ahli waris golongan 1 ada kekurangan pembayaran, itu muaranya adalah mengaitkan dengan pasal pidana itu yang dilaporkan oleh klien kami Polres terhadap penggugat itu. Sedangkan saat ini 2 kasus pidana itu sudah masuk ke ranah pengadilan dan siap disidangkan. Ya, betul. Artinya gugatan secara perdata itu seperti apa Pak kondisinya saat ini? Kira-kira kalau dari kacamata hukum? Kalau dari awal gugatan itu dimasukkan dengan maksud dan tujuan yang utama adalah
menghentikan proses pidana, maka dapat saya pastikan tujuan itu gagal. Kedua perkara yang dimaksudkan oleh para penggugat itu besok hari Selasa akan ada sidang perdananya, dan harapan supaya majelis hakim atau ketua pengadilan negeri Jombang untuk dapat menangguhkan persidangan pidananya itu juga saya rasa tidak terpenuhi. Berarti hakim pengadilan negeri Jombang sudah mengeluarkan penetapan hari ini. Saya tambahkan sedikit. Jadi kalau dilihat motivasi gugatan penggugat terhadap klien kami Luciana itu ada dua gugatan. Pertama terkait dengan gugatan Bu Yeni yang kebetulan saat ini sebagai tersangka, begitu juga dengan Pak Sutikno juga sebagai tersangka atas laporan klien kami. Maka motivasi yang kalau kita lihat motivasi dari gugatan itu ya untuk menghentikan proses pidana. Tapi apa faktanya hari ini? Gugatan laporan pidana itu sudah bergulir ke pengadilan. Artinya sudah ada nomor perkara, bahkan besok sidang pidananya ya, sidang pidana untuk pertama sudah disidangkan. Artinya apa? Sedangkan di dalam gugatan perdata mereka juga menarik kepolisian, dalam hal ini penyidik sebagai turut terlibat, karena itu dikaitkan dengan proses pidana yang ditangani oleh penyidik pada waktu itu. Masalahnya hari ini penyidik sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menghentikan proses pidana itu. Itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan, bahkan saat ini sudah bergulir persidangannya besok di pengadilan. Maka itu menjadi sia-sia menarik pihak penyidik. Harusnya kalau memang mau fair secara hukum, kejaksaan pun ditarik sebagai turut tergugat dua, kan begitu? Seharusnya. Makanya di situ bisa dibilang gugatannya kan kurang pihak jadinya, kan begitu? Kira-kira begitu. Kalau dari pihak penggugat dapat menyimpulkan nominal 5 itu atas dasar apa? Ini kita juga nggak tahu. Tapi kalau dari dia kemudian mulai dari perlakuan dari awal sampai laporan dan sampai digugat, kerugiannya seperti apa ini? Jadi sebenarnya begini, kasus ini bukan kasus ujuk-ujuk, kasus ini bukan kasus tiba-tiba. Kasus ini sebenarnya sudah lama. Seperti yang kita ketahui di tahun lalu, mulai dari almarhum sakit, di situ pelecehan, penghinaan, dan fitnah-fitnah yang lain itu kan sudah dimulai. Lalu hingga kini. Selain itu, mereka juga menghilangkan nama saya dari Bompay. Artinya itu juga penghinaan, pelecehan yang berikutnya. Terus di tahun lalu juga mereka kan datang berniat bertamu, tapi datang malah teriak-teriak yang katanya saya melakukan penyekapan, pembunuhan, penyekapan, penelantaran dan lain-lain itu yang ada videonya itu. Iya, yang Surabaya itu ada videonya kan. Nah, itu kan juga sudah sangat-sangat merugikan. Jadi kalau misalnya kakaknya tadi mau nanya kerugian material dan imaterial, kayaknya imaterialnya udah nggak terhitung ya, nggak bisa dinilai, dan itu sudah sangat-sangat merugikan lah untuk saya pribadi. Lalu itu menyebar menjadi ranah keluarga besar. Nah, gimana ngitungnya? Kalau material lalu menyebar lagi ke bisnis-bisnis saya dan
Terakhir Pak Andri, untuk upaya yang dilakukan dari pihak Ibu Diana atau dari tim kuasa hukumnya terkait gugatan perdata itu dari pihak Bu Yeni sama Pak Desa, upaya apa Bapak? Terakhir Yang dari kami hari ini kita mendatangi acara mediasi, tetapi dalam perkara gugatan Bu Yeni dan Pak Tekno, saya atas nama Bu Diana sudah mengajukan penolakan secara resmi melalui surat ke majelis hakim dan kepada hakim mediator. Terutama hari ini kami layangkan kepada perkara nomor 70 dan berikutnya akan ke nomor 73. artinya itu adalah perlawanan atau Ya, itu adalah salah satu bentuk dari perlawanan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya perkara ini segera sampai pada tahap utama, sehingga kami akan mengeluarkan kartu truf kami untuk segera menghadiri perlawanan. Dan kemudian bukan tidak menutup kemungkinan saya beserta Pak Arifin dan Bu Diana akan mengambil langkah hukum selanjutnya. berarti pada tahap pemeriksaan Pak, maksudnya sudah melewati mediasi Setelah dan, tahap mediasi. akan ada agenda untuk pemeriksaan. Sebelum tahap itu, setelah tahap mediasi, kami akan melakukan. Berarti terkait dengan perlawanan itu ada bukti-bukti. Oh jelas, jelas. Siap. Terima kasih. Terima kasih.